Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali di webinar Revival Total Ministry. Kali ini bersama dengan saya, Agus Perasim, dan saya akan melanjutkan apa yang Pak Gideon 2 minggu lalu sudah sampaikan buat saudara semua tentang position breakthrough atau terobosan posisi anak Allah. Siap saudara? Mari, saya undang saudara untuk bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur. Kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh pekerjaan Roh Kudus. Kami butuh hikmat Tuhan untuk memimpin setiap apa yang hamba-Mu hendak sampaikan ini. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, betul-betul semua dari isi hati-Mu. Bukan karena keresahan manusia. Bukan juga karena kerinduan atau pikiran manusia. Tetapi ini adalah kerinduan dan pikiran dan isi hati-Mu Tuhan. Tuangkan di dalam bahasa yang sederhana, supaya setiap telinga mendengar, setiap mata melihat, kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam keilahian-Mu itu boleh nyata dan dialami serta dirasakan dan menjamah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan melihat dan menyaksikan rekaman ini. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar dan pengurapan-Mu kami sudah terima. Haleluya, amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa pada kali ini saya akan membawakan satu tema, satu materi yang berjudul apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Ya, saudara tidak salah mendengar. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Ini sebuah kalimat yang mungkin kayaknya potongan, ya. Tapi saya hendak meng-highlight atau menggarisbawahi dari apa yang 2 minggu lalu Pak Gideon sudah sampaikan, yaitu tentang posisi anak Allah, yaitu tentang identitas kita sebagai anak Allah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itu sebetulnya menjadi satu gambaran identitas kita, saudara. Karena di dalam firman Tuhan, saya bacakan buat saudara semua di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat ke-7a, ya. Saya ambil dari King James Version, dikatakan for as he think in his heart, so is he. Atau dengan bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan seperti ini, saudara. Sebab seperti yang dipikirkannya di dalam hatinya, demikianlah dirinya. Ini yang tadi saya maksudkan, saudara. Bahwa identitas kita memancarkan apa yang kita pikirkan, atau sebaliknya, saudara. Apa yang sedang kita pikirkan itu sebenarnya memancarkan identiti kita, identitas siapa kita, saudara. Karena, ya, seperti yang kita ketahui, saudara, kalau Anda melihat gambar ini, ya, ini merupakan sebuah setir kapal, ya, atau kemudi kapal. Nah, di situ saya tulis demikian. Hidup kita tidak bergerak ke arah keadaan kita, tetapi ke arah pikiran kita. Ya, hidup kita tidak bergerak ke arah keadaan kita, tetapi ke arah pikiran kita. Tapi, Pak, bukankah keadaan kita juga bisa mempengaruhi kehidupan kita, arah hidup kita? Betul. Tetapi segala sesuatunya, saudara, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami hari ini, semua terpancar di dalam pemikiran kita. Betul? Nah, itulah kenapa sebuah kapal yang begitu besar itu digerakkan dengan kemudi yang kecil ini, saudara. Jadi ketika ini dibelokkan, kapal yang begitu besar juga ikut belok. Nah, itulah kenapa ketika kita bicara tentang terobosan posisi ini, saya mengajak saudara untuk fokus kepada pikiran. Karena ketika kita mengalami sebuah pembaruan pikiran, saya percaya keadaan hidup saudara juga ikut berubah. Amin, saudara. Nah, saya mengambil satu kisah yang mana saya percaya saudara tahu. Yaitu adalah 12 pengintai zaman di mana Yosua diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, kalau saudara mau baca
secara lengkap, secara utuh, Saudara bisa ikuti atau baca utuhnya di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Di situ ada 12 pengintai, Saudara. Nah, saya coba bacakan potongan-potongannya, kurang lebih demikian. Bilangan pasal 13, saya ambil dari ayat 2, kemudian ayat 27 sampai 28, saya skip 29 dan kita lalu ke 30 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, ini yang diperintahkan oleh Musa. Ayat 27, hasil daripada pengintaian itu, kita bisa baca di ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Perhatikan saudara di sini. Ayat 28 dikatakan demikian. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini adalah ke-10 pengintai itu. Dan lalu ayat 30. Ini adalah respon dari Kaleb, saudara. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, hiperbola saudara ya. Kemudian, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, saudara, kita bisa temukan ya, ada 2 respon, yaitu 10 pengintai dan Yosua bersama dengan Kaleb. Saudara bisa ikuti slide selanjutnya. Nah, 10 pengintai itu meresponi sesuai keadaan dan pikirannya sendiri. Apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, dia sampaikan. Bahkan melebihi apa yang dia sampaikan itu, melebihi dari apa yang dia lihat. Sedangkan respon Yosua dan Kaleb apa saudara? Merespon sesuai janji Tuhan atau kebenaran Tuhan, saudara. Nah, kita akan belajar bagaimana cara kita berpikir meresponi segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Karena pada dasarnya saudara, apa yang kita pikirkan, inilah yang akan mendrive, akan mendorong hidup kita, hidup saudara kepada satu tujuan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita berpikirnya seperti ini, wah saya selalu mengalami sakit atau pusing kalau kena air hujan. Apa yang kita pikirkan itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya pikiran yang kuat, pikiran yang benar, saudara, apa yang kita perkatakan sesuai dengan iman kita. Amin. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita, supaya apa? Ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita tidak merespon dari cara berpikir kita, tetapi cara berpikir Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, itulah kenapa di dalam Amsal 23 ayat 7 tadi dikatakan, sebab seperti yang dipikirkannya di dalam hatinya, demikianlah dirinya, saudara. Jadi seperti 10 pengintai tadi, ketika dia melihat, dia betul-betul dengan mata kepalanya, melihat tanah Kanaan tuh orangnya gede-gede, raksasa-raksasa. Dan akhirnya apa? Membandingkan apa yang dia lihat dengan dirinya. Wah, kalau kami menghadapi orang model seperti ini kayaknya nggak mampu deh. Tapi perhatikan saudara, respon daripada Kaleb, dia bilang apa? Tidak, kami akan menghadapinya. Wow. Sudah bisa menemukan 2 hal ini?
Nah, kita mari belajar lebih dalam lagi. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ke-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk, perhatikan ini, meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ketika saudara baca ayat ini, saya mau ajak saudara membacanya gini. Ayat ini bukan sesuatu yang terjadi di luar sana sama seseorang yang lain, ya. Tetapi saya ajak POV-nya bahwa ini termasuk kita loh, bahwa yang namanya, ya, tadi dikatakan benteng-benteng dan kami mematahkan setiap siasat orang, itu sering juga terjadi di dalam diri kita, saudara. Bukan hanya kepada orang di luar kita, tetapi ini juga bisa terjadi sama diri kita. Yang artinya adalah apa? Pemikiran-pemikiran kita semacam benteng, semacam kubu-kubu pertahanan, saudara. Ada siasat-siasat yang menentang akan pengenalan akan Allah, saudara. Nah, untuk menjelaskan ayat ini, saya butuh satu gambar, saudara. Anda bisa lihat, ya. Ini adalah gambar benteng, ya. A stronghold, benteng pertahanan. Anda bisa perhatikan di situ, ya, istana berdiri megah di belakang daripada benteng ini. Inilah gambaran bangunan-bangunan kerajaan zaman dulu. Oke. Bahkan ini juga tidak terjadi di negara barat. Seperti di Indonesia, kalau sudah datang ke Jawa Tengah, ke Solo atau ke Jogja, ke Cirebon, ya, keraton-keraton itu punya benteng yang tinggi dan kokoh-kokoh. Tujuannya apa sih? Supaya menjadi pengaman, supaya untuk menahan sesuatu gempuran-gempuran seperti itu, saudara. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, saudara? Benteng yang disebut dengan tadi di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5, ya. Disebutkan benteng pertahanan, kubu-kubu pertahanan, saudara. Dan itu di dalam bahasa Ibraninya dikatakan okiroma, ya, atau di dalam bahasa Inggrisnya stronghold. Yang maknanya adalah sistem argumen atau pemikiran yang mempertahankan suatu keyakinan. Atau dengan kata lain, belief system. Pasti ini yang dimaksudkan ini, saudara. Kalau kita menjumpai mungkin diri kita sendiri atau bahkan orang lain yang notabene kita sedang memberikan satu saran, satu nasihat, satu dorongan, satu encouragement. Kadang-kadang orang yang kita nasihati, orang yang kita kasih tahu itu punya pemikiran sendiri. Dan ketika kita sampaikan, kadang nggak semuanya bisa diterima. Karena apa? Pemikiran seseorang itu membuat kubu pertahanan. Atau kalau bahasa anak mudanya disebut pikiran batu. Jadi tahu dirinya sebenarnya punya masalah, tahu dirinya ada satu pergumulan, dikasih tahu bahwa caramu berpikir itu salah. Enggak bisa seperti itu. Ini yang saya alami, ini yang saya hadapi. Itu kan yang dialami saudara. Belum tentu apa yang dialami saudara saya alami. Apapun alasannya itu bisa saja, saudara. Tapi yang menjadi poin penting adalah bahwa setiap kita, manusia kita, bahkan diri kita, bahkan saya juga, saudara, ada benteng-benteng pertahanan, ada benteng-benteng pemikiran yang apa? Menahan sesuatu kebenaran itu masuk. Yang mengakibatkan apa? Itu menjadi satu siasat, itu menjadi satu pola pemikiran, itu akhirnya menjadi belief system di dalam diri kita. Apa yang saya yakini, apa yang saya percayai ya begini. Nangkap, saudara?
Berapa banyak kita menemukan mungkin diri kita juga seperti itu. Berapa banyak kita berjumpa dengan mungkin anggota keluarga sendiri, mungkin orang-orang terdekat dengan kita, punya pola-pola pemikiran yang berbeda, yang mungkin tidak sama dengan kita, dan itulah yang disebut dengan benteng pertahanan pikiran manusia, saudara. Dan inilah yang hendak diterobos, inilah yang hendak dihancurkan, inilah yang hendak diruntuhkan oleh Injil, oleh kebenaran, supaya apa? Kita punya mindset yang baru, kita punya pikiran yang baru, seperti pikiran Kristus. Karena kalau tidak, saudara, sering sekali kita berhadapan dengan diri sendiri. Contohnya seperti apa? Ketika kita punya pergumulan, kita berdoa, kita percaya bahwa kebenaran firman dan apa yang kita imankan, saudara, itu pasti terjadi. Dan terkadang kita juga waktu berdoa sudah mendapat jawabannya. Tetapi jawaban yang kita dapat di hati kita, saudara, yang harus menjadi iman yang mendobrak hidup kita, kalah sama logika kita. Nggak mungkin ini terjadi. Itu kan terjadi sama orang-orang tertentu. Mungkin tidak kepada saya. Dan banyak sekali, saudara, alasannya. Itu karena apa? Kita punya sistem pemikiran, pola pemikiran yang sudah menjadi kubu pertahanan, yang sudah menjadi benteng keangkuhan manusia, saudara. Sehingga setiap kebenaran yang keras seperti ini susah dibelokkan, susah menerima kebenaran. Nah, dari mana proses terbentuknya benteng pikiran seseorang itu, saudara? Yang pertama adalah karena pengalaman luka atau ketraumaan atau lingkungan atau mohon maaf, didikan orang tua kita. Saya tidak menyalahkan saudara, Bapak Ibu sebagai orang tua, semua salah orang tua, karena kita semua notabene adalah korban di zaman dulu, saudara. Karena mungkin didikan yang begitu keras, karena mungkin didikan yang terlalu strict, yang terlalu kaku, membuat pola berpikir kita mengikuti alurnya. Atau bahkan karena ketraumaan di masa lalu, kita dapat kutukan. Lihat ya, nanti kalau kamu besok jadi gede, dewasa, hidupmu pasti akan susah, hidupmu pasti akan punya masalah, pasti akan gagal. Nah, tanpa disadari perkataan-perkataan kutuk seperti itu menancap, saudara, baik di hati maupun pikiran kita. Sehingga ketika seseorang itu bertumbuh menjadi dewasa, perkataan itu muncul. Betul ya, dulu orang tua saya bilang, hidup saya gagal, hidup saya bakal susah. Akhirnya apa, saudara? Siasat di dalam pikiran kita membenarkan. Ya. Dan parahnya apa? Akhirnya emosi kita terpenjara. Kita menjadi orang yang insecure, kita menjadi orang yang terus jadi korban. Karena apa? Pola asuh atau lingkungan atau masa lalu yang belum terbereskan. Yang kedua adalah karena muncul interpretasi atau asumsi, saudara. Jadi karena terbiasa dengan lingkungan atau pola asuh, mungkin banyak kritisi masuk, banyak nasihat masuk, sehingga seorang anak ini susah untuk speak up atau mulai mengeluarkan pendapatnya. Sehingga apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu muncul pemikiran-pemikiran sendiri, asumsi sendiri. Kok orang itu jahat ya? Kok orang itu begini ya? Kok orang itu begini ya? Ya. Dan itu bisa menjadi kubu pertahanan di dalam pikiran kita, saudara. Dan yang ketiga adalah interpretasi menjadi keyakinan. Prosesnya seperti itu. Ini lebih bahaya. Karena pengalaman luka muncul asumsi, kok saya diginiin ya? Muncul interpretasi dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan menjadi pola pikir dan pola pikir akhirnya menjadi sistem pertahanan yang mengakibatkan apa, saudara? Ketika ketemu dengan seseorang yang lain mulai trust issue, mulai punya masalah untuk percaya. Karena apa? Pengalaman pernah dilukai. Bahwa orang di sekitarnya jahat, bahwa orang sekelilingnya itu punya modus, punya motif, dan lain sebagainya, saudara. Sehingga ketika kita melihat sesuatu di depan kita, kita pukul rata semuanya.
Itu karena apa? Benteng pikiran kita sudah terbangun seperti kastil tadi, Saudara. Seperti bangunan benteng yang kokoh itu tadi. Itulah kenapa ketika kita menjadi seorang percaya, kita mungkin banyak udah melayani, baca Alkitab, berjilid-jilid mungkin dari Kejadian sampai Wahyu selesai, mengikuti banyak penyembahan, tetapi pola pikir kita masih sesat, pola pikir kita masih melawan keimanan diri kita, Saudara. Itu yang terjadi. Jadi itulah kenapa kita belajar, ya. Nah, apa yang tadi saya sampaikan, Saudara, kalau di dalam neuroscience, Saudara bisa lihat gambar ini, ya. Sebetulnya kalau mau membahas ini lebih complicated, tapi izinkan saya akan simplify, akan sederhanakan buat saudara semua bahwa ada 2 organ penting di dalam otak kita yang harusnya bekerja sebagaimana mestinya. Kalau saudara lihat gambar di kiri ya, itu korteks prefrontal. Itu adalah mekanisme otak kita untuk apa? Berpikir logis, mengambil keputusan, menimbang, mengolah, mengontrol sesuatu yang masuk ya, impuls itu banyak hal yang masuk, kita kelola, kita olah, dan akhirnya menjadi sebuah keputusan. Dan ini yang disebut dengan pikiran akal sehat, saudara. Nah, sedangkan yang kanan, amigdala, itu adalah satu organ di dalam otak kita yang fungsinya itu sebagai alarm emosi. Dia yang menyalurkan sesuatu apa yang kita rasakan di luar kita, entahkah itu bahaya, ancaman, segala macam, supaya apa? Korteks prefrontalnya sadar, kamu sedang berhadapan dengan seorang yang menipu, misalkan seperti itu, saudara. Hati-hati, di depan kamu ada bahaya, misalkan seperti itu, saudara. Jadi tugasnya amigdala ini memberikan sinyal kepada korteks prefrontal supaya korteks prefrontal itu berpikir logis, menimbang-nimbang, mengolah sesuatu. Oke? Nah, masalahnya adalah apa, saudara? Karena pola didikan itu tadi, karena mungkin terlalu banyak hal-hal yang negatif masuk di dalam diri kita dan akhirnya menjadi pola pikiran kita dan menjadi benteng pikiran kita, saudara. Yang harusnya korteks prefrontal itu yang mengambil alih sebuah keputusan, dipengaruhi oleh amigdala yang notabene dia sebagai alarm emosi kita. Sehingga apa? Banyak di antara kita yang sudah menjadi percaya ini, ketika menghadapi situasi tertentu, amigdalanya yang peran, bukan korteks prefrontalnya, saudara. Saya akan ulang ya. Ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, situasi, keadaan, harusnya yang mencerna itu adalah korteks prefrontal. Dia akan screening, dia akan melihat bahwa oke, keadaan misalkan yang sedang terjadi hari-hari ini, BBM katanya akan naik, katanya akan langka, katanya, dan katanya. Seperti itu, saudara. Nah, akhirnya amigdala ini memproses keadaan itu sehingga menjadi sebuah apa? Ketakutan, menjadi sebuah kecemasan, menjadi sebuah pikiran negatif. Makanya terjadi respons fight or flight. Flight or flight. Artinya apa, saudara? Gini, pola berpikir kita itu kadang ketika menghadapi sesuatu, keputusannya cuma 2. Kita fight, kita hadapi, atau kita terbang, kita flight, kita menghindar dari masalah itu, saudara. Ini karena apa? Ada struktur di dalam otak kita yang salah kaprah, yang harusnya masalah yang terjadi di depan mata kita proses dengan korteks prefrontal kita, tetapi karena banyaknya hal-hal yang masuk di dalam hidup kita, terekam di dalam otak kita, saudara, sehingga mengakibatkan amigdala kita lebih dominan, sehingga setiap proses atau kejadian di luar kita itu merupakan sebuah ancaman di dalam hidup kita, saudara. Nangkap sesuatu di sini? Contohnya itu tadi, kalau misalkan kejadian beberapa hari lalu, ya, orang pada berbondong-bondong ke
pompa bensin supaya apa? Kalau nanti harganya naik, yang penting saya udah beli lebih dulu daripada sebelum BBM langka. Padahal pemerintah udah bilang aman, tapi yang namanya amigdala ini terus-terusan memberikan sinyal, ayo ayo, kamu harus siaga, kamu harus waspada, kamu harus siap-siap segala macam dan lain sebagainya, sehingga apa? Dia terus mengirimkan sinyal kepada korteks prefrontal. Kita akhirnya melakukan sesuai dengan ketakutan dan kecemasan kita, saudara. Ini yang terjadi. Jadi coba, Bapak Ibu Saudara, coba Anda bercermin, kita semua juga, termasuk saya. Ketika sesuatu atau situasi keadaan yang kita hadapi sedang nggak enak, perhatikan respon kita, saudara. Apakah respon kita langsung muncul kebenaran, muncul imannya, atau panikan dan kecemasan atau ketakutan yang lebih duluan? Pak, tapi saya nggak takut, Pak. Saya harus bijak. Saya harus waspada dong. Ya, sama aja. Itu akibat apa? Akibat karena sebuah ketidakpastian yang sedang Anda hadapi dan akhirnya apa? Proses amigdalanya ini yang mencerna, saudara. Pola ini harus kita rubah. Karena kalau tidak apa? Hidup kita akan was-was terus. Hidup kita akan penuh dengan kecurigaan. Hidup kita akan penuh dengan kesiagaan. Jangan-jangan kalau kita harus begini, kita harus begini. Kita harus hidup sehat supaya begini. Tuh hidup sehatnya bagus. Oh, kita harus mengamankan harta benda kita. Hati-hatinya bagus. Tapi yang mendrive itu apa? Yang mendorong Anda untuk melakukan itu semua. Yang kelihatan positif apa? Apakah fear? Apakah ketakutan? Apakah kecemasan? Kalau iya, artinya apa? Ya, kita perlu mengalami pembaruan pikiran, saudara. Amin. Nah, ada satu istilah lagi, saudara, yaitu intolerance of uncertainty, ya, atau dengan bahasa Indonesianya itu tidak tahan terhadap ketidakpastian. Saya percaya setiap kita, manusia kita, ketika berhadapan dengan sebuah ketidakpastian, pasti akan bereaksi, betul? Tapi kalau ini terlalu over dan ini terlalu biasa dalam hidup kita, saudara, ini harus kita tanggulangi. Karena apa? Kalau yang namanya intolerance of uncertainty ini menguasai seseorang atau diri kita, otak kita, pikiran kita, saudara, itu tidak terbiasa dengan sesuatu yang nggak pasti. Makanya apa? Seseorang harus merasa tahu apa yang akan terjadi. Cari tahu, nggak bisa seperti ini. Terus apa? Harus punya kepastian, yang pasti-pasti aja deh. Atau sulit menerima yang belum jelas. Jadi ketika tidak ada kepastian atau pikiran kita itu langsung mengisi dengan kemungkinan terburuk. Akibatnya apa? Over control, saudara. Over control itu apa? Akhirnya karena itu sesuatu yang nggak pasti, kita jadi panik, kita mengontrol, kita mengendalikan sesuatu, keadaan, seseorang, atau lingkungan kita, supaya apa? Oke, supaya kita aman. Dan manusia sayangnya selalu lari kepada area yang menurut kita aman, saudara. Karena sesuatu yang aman menurut kita belum tentu itu aman bagi Tuhan, saudara. Bahasa tepatnya apa? Manusia sering ada di dalam kenyamanan. Adalah sesuatu yang aman belum tentu nyaman, saudara. Nah, keadaan tidak tahan karena ketidakpastian ini akhirnya apa? Menumbuhkan yang namanya overthinking. Overthinking itu apa sih? Berpikir lebih. Ketika mencerna sesuatu, jangan-jangan. Akhirnya apa? Sulit mengambil sebuah keputusan karena apa? Takut salah. Takut hasilnya buruk. Akibatnya apa, saudara? Pengen kontrol semua lingkungan kita yang ada. Dan akhirnya kita ada dalam kecemasan.
Karena apa? Takut gagal, takut diomongin, takut kehilangan, takut masa depan yang tidak jelas. Padahal apa yang terjadi di dalam pikiran belum tentu terjadi, betul tidak? Karena ketidakpastian itu dianggap sebuah bahaya. Akhirnya muncul kecemasan. Apa yang dibilang sama firman Tuhan, saudara? Bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita bukan hidup yang enak loh. Tuhan tidak menjanjikan kita langit selalu biru, cuaca selalu cerah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin, saudara. Artinya apa? Ketidakpastian itu sesuatu yang wajar. Saudara, kalau Anda baca kisah-kisah di Alkitab, justru Tuhan mengajarkan keimanan kita dengan apa? Ketidakpastian. Halo, apa kabar? Abraham menantikan puluhan tahun keturunannya, janji Tuhan tergenapi. Apa yang terjadi sama Yusuf? Apa yang terjadi sama Yakub, Israel? Betul? Ini semua karena apa? Benteng pikiran yang sudah terbangun kokoh kuat di dalam diri kita, saudara. Sehingga yang namanya ketidakpastian, bagaimana hari esok, itu yang menghantui kita, saudara. Pada firman Tuhan mengatakan apa? Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Besok ada lagi. Dan Tuhan berfirman apa? Janganlah takut, janganlah khawatir. Artinya apa? Tuhan lebih tahu cara berpikir kita sebenarnya salah. Karena kita tidak terbiasa dengan ketidakpastian, hidup kita akhirnya mengontrol segala sesuatu. Akhirnya apa? Kita kadang-kadang kerja lelah, susah payah bertahun-tahun dengan tujuan, goalnya apa? Mengalami financial freedom. Financial freedom tuh kita bebas dari masalah keuangan. Karena apa? Kita punya investasi banyak, kita punya tabungan, which is itu semuanya bijak dan bagus, ada positifnya, saudara. Tetapi balik lagi, kalau selama saudara mengumpulkan itu semua, berjuang kepada financial freedom karena didorong rasa takut ketidakpastian, tetap kita akan berproses, saudara. Solusinya bagaimana? Nah, ada satu kalimat yang pengen saya juga bacakan buat saudara, bahwa intolerance of uncertainty ini adalah ketika seseorang lebih takut pada hal yang belum terjadi daripada percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan. Ya. Next. Itulah kenapa, saudara, peperangan itu adanya di pikiran kita. Makanya Roma 12 ayat 2 dibilang apa? Alamilah pembaruan akal budi, saudara. Karena kita sudah terbiasa dengan fear culture, dengan budaya takut. Yang tadi saya sebutkan, saudara, amigdala kita yang lebih dominan, sehingga apa? Kita dipenuhi dengan ketraumaan, ketakutan, pikiran negatif, overthinking, ya. Akhirnya apa? Stres. Dan ini menjadi stronghold, ini menjadi kubu pertahanan pikiran kita. Segala sesuatu yang masuk, informasi, berita-berita, segala macam, apalagi hari-hari ini, saudara, sosial media begitu gencar. Ya, kalau kita tidak bijak, kita tidak pintar untuk memilah informasi dan berita, yang ada rasanya takut, dan takut. Karena apa? Pola berpikir kita udah salah. Itulah kenapa kita butuh yang namanya renewing the mind. Kita butuh yang namanya pembaruan akal budi. Nah, kabar baiknya adalah gini, saudara. Di dalam neuroscience ada namanya istilah neuroplasticity. Ya, artinya apa? Bahwa cara berpikir kita itu sebetulnya masih fleksibel. Karena sesuatu yang kita biasakan itu akan menjadi pola dalam otak pemikiran kita. Nah, firman, sekali lagi, dia lebih dulu maju. Karena pola kita salah, makanya firman Tuhan berkata apa? Baru ya akal budimu. Supaya apa yang keluar dari hidupmu, yang terpancar dari hidupmu adalah sesuatu kebenaran. Makanya kita butuh firman Tuhan, kita butuh truth. Kita butuh pembaharuan pikiran, kita butuh yang namanya transformasi pikiran, kita butuh yang namanya jalur pikiran yang baru.
Sehingga kita mengubah yang tadinya fear culture, budaya takut, kepada faith culture atau budaya iman, saudara. Sehingga akal pikiran kita sehat, nggak sumbu pendek. Jadi kalau mendengar berita-berita segala sesuatu, tetap tenang karena apa? Objektif, bisa mengolah, mencerna sesuai dengan iman dan pengharapan. Kita punya pikiran-pikiran yang positif karena firman Tuhan, kita punya damai sejahtera, dan kita punya strong mindset. Bukan stronghold lagi, tapi strong mindset. Jadi pola pikir yang kuat karena apa? Kebenaran yang menjadi bahan baku dan fondasinya, saudara. Jadi, apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama adalah, next, menghancurkan benteng, yaitu benteng pikiran kita. Menghancurkan yang namanya kebohongan, melalui apa? Kebenaran. Saudara bisa bayangkan kalau tidak banyak firman yang ada di dalam pikiran kita, maka kita nggak punya senjata kuat untuk merobohkan kebohongan-kebohongan itu. Apa sih yang disebut dengan kebohongan, saudara? Kebohongan itu adalah gini loh, pikiran-pikiran yang sesat, pikiran-pikiran yang membuat intimidasi, membuat potensi kita menjadi gembos, identitas kita menjadi hilang. Itu kebohongan. Kayak misalkan, kamu kan emang ditetapkan kamu hidupnya susah. Kamu kan karena memang sudah dikutuki, kamu kan memang hidupnya begini dan segala macam. Itu kebohongan. Kebenarannya apa? Sesuai firman, perkatakan. Sama seperti 12 pengintai tadi, saudara. Yang 10 dia bilang, wah, kita ini sebenarnya kayak belalang. Tapi Kaleb bilang apa, saudara? Enggak, kita harus lawan. Karena apa? Kaleb berdiri di dalam kebenaran. Dan yang kedua adalah runtuhkan argumen. Argumen itu yang selalu berpikir kritis di dalam pikiran kita, saudara. Ketika kita mulai melangkah, percaya iman, pikiran nyerang. Nggak mungkin. Kamu muter-muter ruangan juga nggak akan terjadi sesuatu. Itu argumen. Argumen itu bawaannya mengkritik, menyudutkan, menyalahkan, butuh alasan-alasan, dan seterusnya, saudara. Makanya apa? Kita harus hentikan. Kita harus stop dengan apa? Kebenaran. Yang ketiga adalah tawan pikiran kita dengan apa? Ketaatan. Tundukkan pikiran kita kepada Kristus, sama seperti Kristus. Tuhan Yesus selama dia hidup, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, saudara. Tapi dia tidak lakukan kalau Bapaknya di surga tidak menyuruhnya, saudara. Ini yang disebut dengan apa? Ketaatan Kristus. Nah, selama ini, saudara, apakah kita sudah mengalami pembaruan pikiran? Apakah setiap saat kita melawan kebohongan-kebohongan itu? Every day, setiap hari. Kalau enggak heran, saudara, iman kita akan mengalami ups and downs. Naik turun, naik turun, naik turun. Kita lama-lama mungkin sampai doa puasa, saudara, belum juga terjadi terobosan. Karena apa? Masalahnya ada di dalam pikiran kita. Saya punya solusi sesuai firman Tuhan, saudara. Anda bisa lihat gambar ini. Ini adalah benteng Yeriko. Ya, saudara tahu robohnya benteng Yeriko bagaimana? Bukan dengan kekuatan manusia, tapi robohnya karena kuasa Tuhan. Melalui apa, saudara? Ketaatan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Yosua ini, saudara? Dia mengitari tembok itu, saudara. Dia berputar-putar selama 7 hari. Hari pertama sampai ke-6 sekali, hari ke-7, 7 kali, saudara. Apa yang terjadi? Bentengnya runtuh. Dari kisah ini, saudara, ada 3 hal yang pengen saya sampaikan buat saudara untuk mengalami proses pembaruan akal pikiran. Yang pertama adalah kenali temboknya. Tembok pikiran saudara. Selama ini saudara reaktifnya kalau apa sih? Area-area aman yang saudara cari itu di apa sih? Kesehatan kah? Finansial kah? Apapun itu. Oke. Kalau sesuatu yang nggak pasti muncul,
Itu merupakan benteng di dalam pikiran kita, saudara. Kenali temboknya. Yang kedua apa? Kelilingi dengan kebenaran. Sama seperti benteng Yeriko, runtuh karena apa? Dikelilingi terus dengan puji-pujian. Apa yang kita lakukan, saudara? Banyak-banyak makan firman. Oh, klasik, Pak? Iya. Karena salah satu cara untuk mengubah pikiran kita adalah apa? Di dalam suratnya Paulus, saya lupa di mana tepatnya, tapi gini. Kalau kita mau menjadi manusia baru, ya, kita harus dibarui melalui apa? Roh pikiran. Ya, roh pikiran. Roh pikiran ini yang menjadi akarnya, saudara. Apa yang kita pikirkan itu kan transparan, sifatnya roh. Firman juga sifatnya roh. Makanya apa? Harus didorong, didesak keluar dengan firman. Supaya apa? Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan. Dan karena tidak siap dengan ketidakpastian itu, akhirnya apa? Menyingkir, diisi dengan kebenaran. Selama kita tidak punya kebenaran di dalam pikiran kita, saudara, medan pertempuran kita akan tiap hari terjadi dan kita akan kalah terus. Tapi kabar baiknya apa? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya itu menjadi kemenangan, menjadi senjata untuk saudara melawan pikiran-pikiran itu. Dan yang ketiga adalah teriakan iman saudara dengan apa? Mungkin bisa deklarasi, mungkin bisa melangkah dengan iman saudara. Supaya apa? Tidak terjebak di dalam pola pikiran Anda sendiri. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan saudara. Dunia ini membangun stronghold di dalam pikiran kita. Dunia ini membangun kubu pertahanan di dalam otak kita, pikiran kita, saudara. Tapi Injil meruntuhkan benteng pertahanan itu. Dan Roh Kudus membangun mindset yang baru. Sehingga Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Sehingga kamu ketika mengalami pembaruan pikiran, kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kalau kita tidak pernah meruntuhkan benteng pikiran kita, saudara, mustahil untuk kita bisa melihat, mengenal kehendak Allah yang sempurna. Saya percaya, saudara, hari-hari ini Tuhan sedang banyak bekerja, terutama di dalam pikiran kita, supaya apa? Kita keluar menjadi orang yang lebih menang. Amin. Saya ajak saudara untuk berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur firman-Mu biarlah menjadi kekuatan ilahi. Kuasa Tuhan turun atas kami sehingga semua pikiran-pikiran yang selama ini dibangun oleh keangkuhan manusia, dibangun oleh ketraumaan, dibangun oleh lingkungan yang salah, ini dijebol, diobrak-abrik oleh kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami dibangun mindset yang baru, pola pikir yang baru, yaitu pola pikir-Mu Tuhan, supaya setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami bisa mencerna dengan bijak, kami bisa mengolah segala sesuatu dengan hikmat-Mu, sehingga kami tidak lagi didorong oleh ketakutan, tapi iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau serahkan tubuh kami Tuhan, sama sebagaimana hamba-Mu Paulus menyampaikan kebenarannya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadah-Mu yang sejati. Untuk itu Tuhan, kami mau persembahkan tubuh kami, supaya kami boleh mengalami pembaharuan akal budi di dalam pikiran kami, sehingga pikiran Kristus, ketaatan Kristus boleh nyata dalam hidup kami, dan identitas kami sebagai anak Allah yang tadinya korban menjadi pemenang, kami yang tadinya nothing menjadi something yang Kau pakai dengan begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Kami izinkan Roh Kudus bekerja dan menguasai pikiran anak-anak Allah tempat ini. Siapapun yang mendengar, Tuhan, biarlah mengalami pembaruan akal budi, mengalami metanoia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.